Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih dan anugerah Allah bagi kehidupan kita. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Roti Hidup yang akan disampaikan oleh Mayor Debbie Kape, pemimpin pelayanan wanita Divisi Palu Raya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua sahabat Cakrawala. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia sungguh baik bagi kita semua. Kembali kita akan belajar lagi dari bagian firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak semua sahabat Cakrawala untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami atas anugerah-Mu bagi kehidupan kami semua. Terima kasih untuk istirahat sepanjang malam, dan kalau kami boleh bangun pagi ini dengan sehat dan kuat, itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan-Mu. Sebelum kami akan melanjutkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan dan arahan sehingga hari ini kami boleh melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau mendengarkan bagian firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami supaya kami mengerti maksud firman-Mu dan kehidupan kami akan dihantar untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya,
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pagi hari ini kita mau belajar tentang tindakan kasih yang tulus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam perjalanan kehidupan seringkali kita menjumpai peristiwa-peristiwa yang menuntut kita untuk mengambil tindakan. Tetapi lebih sering kita diam dan merasa bahwa itu tidak penting. Kita tidak peduli, itu bukan urusan saya. Nah, bagaimana jika hal tersebut terjadi dalam keluarga kita? Apa respon kita? Apa tindakan kita? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bawahan, sebagai hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sangat jelas menggambarkan 3 respon dan tindakan yang diberikan oleh 3 orang dalam pembacaan ini. Dengan musibah yang dialami oleh seseorang pada ayat yang ke-30, bahwa dia dirampok habis-habisan dan dipukuli setengah mati, berarti bahwa dia sangat menderita dan memerlukan pertolongan pihak lain atau orang lain. Bagaimana dengan respon yang diberikan oleh ketiga orang tersebut? Respon orang yang pertama di ayatnya yang ke-31. Orang pertama adalah seorang imam. Imam menggambarkan pemimpin agama, seorang pemimpin rohani bagi sekelompok orang. Dengan demikian, seorang imam seharusnya melakukan hal-hal baik dan terpuji, seperti yang sering dia ajarkan. Respon apa yang ia berikan ketika dia melihat orang yang telah dirampok habis-habisan, dipukuli, dan membutuhkan pertolongan? Sahabat Cakrawala, respon yang diberikan orang yang pertama, seorang imam, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Hanya sebatas melihat dan pergi meninggalkannya. Hanya sebatas memandang dan pergi meninggalkannya. Tidak ada tindakan yang dilakukan. Respon orang yang kedua, ayatnya yang ke-32. Orang kedua adalah seorang Lewi. Orang-orang Lewi merupakan satu suku pada suku Yahudi yang memiliki peran sangat penting karena mereka mendapat tugas mulia dari Allah untuk melayani Tuhan di kemah suci. Sehingga sudah selayaknya orang-orang Lewi bersikap dan bertindak benar menurut ajaran agama. Tetapi respon apa yang orang Lewi berikan ketika ia melihat orang itu? Ia melewatinya dari seberang jalan. Sebenarnya orang Lewi ini ada niat untuk menolong, tetapi ia masih menimbang-nimbang. Ketika ia melihat, mendekati, mengamati, dalam hatinya berkata, orang seperti apa yang akan saya tolong? Apakah untung yang akan saya peroleh bila menolong dia? Mungkin seringkali kita juga seperti orang Lewi. Sebelum menolong, kita akan menilai terlebih dahulu siapa orang yang akan kita tolong. Kita akan menimbang apa untungnya kita menolong.
pada akhirnya kita ambil kesimpulan, tidak ada untungnya kita menolong dia. Padahal sebenarnya kita punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Sama seperti orang Lewi. Sebenarnya orang Lewi bisa melakukan hal itu, tetapi dia hanya melihat, kemudian melewatinya dari seberang jalan. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana respon orang ketiga ketika dia melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan? Orang ketiga adalah seorang Samaria. Orang Samaria dapat dikatakan merupakan suku bangsa yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Dan mereka mengetahui serta menyadari hal itu. Sebagai catatan, orang Samaria merupakan suku bangsa yang dibenci oleh orang Yahudi pada saat itu. Namun mari kita melihat respon apa yang ia berikan ketika melihat seseorang yang sedang mengalami musibah. Ketika melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Ketika melihat seseorang yang sedang dalam kesulitan. Firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sesuatu yang timbul dari dalam hatinya, bukan dibuat-buat. Sikap hatinya. Dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Luar biasa kasih yang diwujudkan dalam tindakan yang dilakukan oleh seorang Samaria ini. Firman Tuhan katakan ia pergi kepadanya. Ada rasa peduli. Lalu ia membalut luka-lukanya. Apakah ia seorang tenaga medis? Tidak dijelaskan di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi yang dilakukan oleh orang Samaria ini, yaitu kasih yang ia miliki, diwujudkan dengan tindakannya. Orang Samaria ini juga menyiraminya dengan minyak dan anggur, yang pada waktu itu minyak dan anggur sebagai obat. Kemudian menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Orang Samaria ini melakukan hal yang luar biasa. Dia tidak hanya pergi membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, tetapi dia menolong orang tersebut juga untuk naik ke keledainya. Dia tidak hanya sebatas ada di tempat di mana terjadinya musibah bersama dengan orang tersebut, tetapi dia berusaha membawa orang tersebut. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Sebagai tanda bahwa orang Samaria ini bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang sedang di dalam musibah. Orang Samaria ini tidak hanya menyerahkan 2 dinar,
sebagai rasa tanggung jawabnya. Tetapi dia pun mengatakan, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa luar biasanya seorang Samaria ini. Dia penuh dengan tanggung jawab, dia penuh dengan kasih, dan dia melakukannya itu dengan luar biasa. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika demikian, pelajaran apa yang kita ambil dari pembacaan firman Tuhan dan juga perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan pada pagi hari ini? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari tindakan kasih yang diberikan oleh orang Samaria? Yang pertama, integritas yang luar biasa. Rasa peduli, kepeduliannya kepada seseorang yang sedang dalam musibah. Dia tidak memposisikan dirinya sebagai seorang Samaria, tapi dia mau melakukan dengan hati yang dia miliki. Dia coba keluar dari budaya yang selama ini mengikat di antara orang Yahudi dan orang Samaria. Dia berusaha untuk mengatasi konflik itu menjadi sesuatu yang lebih bernilai, bukan lebih mempertahankan keegoisan dan memperburuk keadaan. Ada tindakan yang bersumber dari dalam hatinya. Dia tahu mana yang prioritas. Yang prioritas itu seseorang yang mengalami musibah dan harus ditolong. Padahal dia juga punya kebutuhan. Padahal dia juga sedang dalam perjalanan. Padahal dia juga harus melakukan apa yang dia rencanakan hari itu. Tetapi dia tahu mana yang prioritas, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditolong. Orang Samaria juga mau berkorban. Dia bukan hanya memberikan waktunya, tenaganya, dirinya, barang yang dia miliki, uang yang dia punya, tetapi dia menyerahkan semuanya untuk menolong orang yang sedang dalam musibah tersebut. Dia mau berkorban, dia tidak hitung-hitungan. Dia mau melakukan itu karena rasa peduli yang keluar dari dalam hatinya. Orang Samaria juga punya komitmen. Dia bukan hanya menolong ketika orang tersebut mengalami musibah di jalan, tapi dia punya komitmen merawat dia, membawa dia, dan juga memberikan tanggung jawab kepada orang di rumah penginapan untuk merawat. Dan orang Samaria mempunyai komitmen, kalau ada yang dibelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Orang Samaria juga membangun hubungan baik, membangun relasi, membangun kerjasama dengan pemilik penginapan. Kalau orang Samaria tidak punya hubungan baik dengan pemilik penginapan, tidak mungkin dia mempercayakan orang yang dalam keadaan sakit untuk menginap di rumah penginapan tersebut. Tetapi karena orang Samaria ini punya hubungan baik dengan pemilik penginapan, maka dia percaya ketika dia menitipkan orang yang membutuhkan pertolongan itu, maka sang pemilik penginapan pasti akan melakukan itu dan bertanggung jawab dengan baik. Orang Samaria juga mendelegasikan tugasnya kepada pemilik penginapan, sebab
Dia harus melanjutkan perjalanannya untuk melakukan apa yang dia rencanakan. Dan yang terakhir, orang Samaria bertanggung jawab. Dia bukan hanya bertanggung jawab dengan seseorang yang telah mengalami musibah di perjalanan tadi, tetapi dia bertanggung jawab untuk semua biaya yang dikeluarkan, yang dibutuhkan oleh orang yang sedang dalam musibah tersebut. Nah, sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, poin yang kedua sampai poin yang ketujuh berbicara tentang kualitas hidup seseorang. Pertanyaannya bagi kita, apa hubungannya kisah ini dengan kita? Bukankah hal seperti ini seringkali terjadi dalam perjalanan kehidupan kita? Bukankah hal seperti ini seringkali kita temui di dalam perjalanan kehidupan kita? Mungkin tidak seperti yang dialami oleh orang Samaria di dalam pembacaan ini. Tapi respon apa yang sudah kita berikan saat kita sedang mengalami situasi yang kurang mengenakan di dalam rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, di sekolah, di kampus, di lingkungan tempat tinggal kita? Bagaimana respon kita? Bagaimana tindakan kita? Tidak peduli, merasa bahwa kita lebih baik dan yang lain tidak, seperti yang ditunjukkan oleh imam dan orang Lewi, takut nanti saya bermasalah, atau lebih banyak diam, no comment daripada salah, atau pergi menjauh dan melewati. Sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seringkali fokus kita hanya pada hal-hal yang kelihatannya penting dan mengabaikan hal-hal yang seolah-olah tidak penting, tetapi ternyata sangat penting. Dan pada suatu saat kita baru menyadari bahwa hal-hal yang kita anggap tidak penting ternyata sangat penting. Tuhan Yesus dalam percakapan ini, ayat yang ke-36 dikatakan, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabat cakrawala yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya, lakukanlah hal-hal sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Setiap orang diberikan talenta dan kemampuan masing-masing. Bila kita terlibat pada hal-hal kecil, maka kita akan mampu terlibat pada hal-hal besar. Jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kelihatannya kurang penting. Ternyata itu sangat penting. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tolong kami untuk mengerti apa yang harus kami buat dalam hidup ini. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan apabila kami belum bisa menunjukkan kasih kami lewat tindakan kami sehari-hari. Pagi ini, hamba-Mu mau berdoa bagi semua sahabat cakrawala dimanapun berada. Kiranya Engkau Tuhan Yesus memberkati mereka, baik dalam kehidupan pribadi mereka dan juga di dalam rumah tangga mereka. Berkatilah mereka di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hari ini, kemanapun mereka pergi, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka.
Mereka yang sedang sakit, kiranya Engkau akan menjamah dan pulihkan. Mereka yang sedang dalam masalah, kami tahu Tuhan Engkau akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Mereka yang sedang bimbang dan terombang-ambing dalam mengambil keputusan, hadirlah bersama dengan mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk hidup mereka hari ini dan juga masa depan mereka. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan yang ada di Radio Cakrawala. Tuhan memberkati semua program yang dijalankan setiap hari. Kami meminta Tuhan hadir di dalamnya, sehingga semua program acara ini boleh berjalan seturut kehendak daripada Tuhan saja. Kami mau berdoa bagi semua pengurus Radio Cakrawala, bersama dengan semua kru yang bekerja hari lepas hari. Tuhan akan menolong mereka. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan mampukan mereka sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk situasi kami pada saat ini. Kami mau menyerahkan saat ini, waktu-waktu ini hanya kepada Tuhan. Ketika kami mendengar pandemi COVID semakin meningkat Tuhan, mungkin kami merasa takut, mungkin kami merasa bimbang, kemana kami harus pergi. Tapi pagi hari ini kami tahu ketika kami mengalami semuanya itu, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang pasti akan menolong kami, yang pasti akan memberikan sehat dan kuat kepada kami, yang pasti tidak pernah meninggalkan kami, apapun situasi dan kondisi yang sedang kami alami. Kami percaya dengan sungguh, kuasa-Mu tetap hadir di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, lindungi kami, dan biarlah hari ini kami semua menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami yang kami mau bawa di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.